Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Miftahur Rahim, NIM belakang 014. Di sini saya akan menjelaskan tentang muhkam. Yaitu ada dua. Muhkam yang pertama menurut bahasa. Muhkam menurut bahasa adalah berasal dari kata hakama yukimu hakaman, yang berarti memutuskan dua perkara. Maka hakim adalah orang yang mencegah yang zalim dan memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan antara kebohongan dan kebenaran. Muhkam juga berarti sesuatu yang dikokohkan. Muhkam yang kedua yaitu muhkam menurut istilah. Muhkam menurut istilah adalah istilah dalam ilmu Al-Quran yang berarti ayat Al-Quran yang maknanya jelas dan tidak samar. Jadi muhkam adalah perkataan yang seperti itu sifatnya. Dengan pengertian inilah Allah mensifati Al-Quran bahwa seluruhnya adalah muhkam. Dicontohkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 21. Kenapa ayat ini disebut dengan ayat muhkam? Karena ayat ini sudah jelas makna dan lafadznya, sudah jelas, tidak perlu pentakwilan dan mudah dipahami. Kenapa mudah dipahami? Karena maknanya jelas, yakni Allah menyuruh manusia menyembahnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Kusmaningrum dengan nomor NIM 004. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seputar mutasyabihat. Baik, langsung saja. Pengertian menurut bahasa. Mutasyabih berasal dari fi'il madhi tasyabbaha, yang memiliki arti keserupaan dengan sesuatu atau memiliki kesamaan dengan antara dua hal. Jadi mutasyabih merupakan isim fa'il dari tasyabbaha yang memiliki arti perkara yang samar. Dengan demikian, ayat-ayat mutasyabihat yaitu ayat-ayat yang makna lahirnya bukanlah yang dimaksudkan atau membutuhkan takwil untuk mengetahui maksud dari ayat tersebut. Bagi seorang muslim yang keimanannya kokoh, wajib mengimani dan tidak wajib untuk mengamalkannya. Dan tidak ada yang mengetahui takwil ayat-ayat mutasyabihat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kesamaran dalam lafaz kesamaran pada ayat-ayat mutasyabih itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu kesamaran pada lafalnya. Kesamaran lafalnya itu juga dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu pada lafal mufrad, ketidakjelasan dalam mufrad mubtada, artikulasi yang tidak tersusun dalam sebuah kalimat. Maksudnya adalah adanya mufrad mubtada yang tidak jelas, baik karena mufrad mubtada tersebut gharib atau tidak dikenal atau mustarak memiliki banyak makna. Saya contohkan di sini seperti dalam Quran surat Al-Abasa. Saya contohkan di sini seperti dalam Quran surat Abasa ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatan wa abba. Lafaz abba merupakan lafaz yang gharib atau jarang digunakan. Kata aba diartikan sebagai rumput-rumputan berdasarkan pemahaman dari ayat berikutnya, yakni mata'annakum wali an'amikum, yang memiliki
Jadi arti wa fakihata wa abba itu apa sih artinya? Buah-buahan dan buah-buahan ini. Mata lakum wali amikum, yang memiliki arti untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Jadi lafaz apa itu diartikan sebagai rumput-rumputan karena lafaz sebelumnya menandakan bahwa yang menjadi makanan binatang-binatang itu adalah rumputan. Maka wafi'ati atau buah apa itu artinya buah-buahan dan rumputan. Selanjutnya yaitu kesamaran pada saya agak tak genjong. Kesamaran pada yang kedua yaitu kesamaran pada lafal mufrad yang musytarak atau bermakna ganda. Dicontohkan dalam Quran surat As-Saffat ayat 93 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Faragha alaihim dorban bil yamin. Artinya lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya, atau bisa dimaknakan juga kuatnya. Selanjutnya yaitu akan menjelaskan seputar mutasyabih. Jadi ayat-ayat mutasyabih atau mutasyabih sendiri berasal dari kata tasyabbaha, fi'il madhi tasyabbaha, yang tasyabbaha dengan mutasyabih itu menjadi wazan isim maf'ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazar Aunur Rasyid dengan NIM terakhir 006 dari kelas HKIB. Di sini saya menjelaskan tentang apa sih manfaat mempelajari hukum mustasyabih itu. Ya, yang pertama, manfaat muhkam, pemahaman yang jelas. Muhkam adalah ayat-ayat yang jelas dan tidak ambigu, sehingga mempelajarinya membantu memahami ajaran Islam dengan lebih tepat. Yang nomor dua, yaitu pedoman hidup. Pedoman hidup muhkam memberikan pedoman hidup yang jelas dan tegas, membantu umat Islam menjalankan ibadah dan menghadapi kehidupan yang sehari-hari. Yang ketiga, pengembangan akidah, yaitu muhkam membantu memperkuat akidah dan keyakinan terhadap ajaran Islam. Yang kedua, manfaat mutasyabih. Yang nomor satu, pengembangan pemikiran kritis adalah ayat-ayat yang memiliki makna yang tidak jelas atau ambigu, sehingga mempelajarinya membantu mengembangkan pemikiran kritis dan analitis. Dua, pemahaman yang lebih dalam. Mustasyabih membutuhkan interpretasi dan pemahaman yang lebih dalam, sehingga membantu memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam. Yang nomor tiga, pengembangan spiritualitas. Mempelajari mutasyabih dapat membantu meningkatkan spiritualitas, kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulannya manfaat mempelajari keduanya yaitu yang pertama, pemahaman Al-Qur'an yang komprehensif. Mempelajari muhkam dan mustasyabih membantu memahami Al-Qur'an secara keseluruhan. Yang nomor dua, pengembangan ilmu dan hikmah. Keduanya memberikan pengetahuan dan hikmah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor tiga, peningkatan dan takwa. Mempelajari muhkam dan mustasyabih dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari kelompok kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Wallahu muwaffiq ila waqtul thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.